Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Penguatan Produk, Strategi Branding, dan Digital Marketing untuk meningkatkan penjualan produk khas olahan hasil laut UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Margareta Ardanari, Gratianus Edwi Nugrohadi, dan Monica Ajeng Erwita ini terlaksana berkat bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan Purwarupa PTS Ditjen Dikti-Ristek tahun anggaran 2021. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdasar pada hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan judul Model Pembangunan Manusia Holistik Integratif bagi Perempuan Pengusaha Mikro di Pesisir Surabaya untuk peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek Dikti melalui skim penelitian hibah bersaing, dan berdasarkan penelitian tersebut ada satu jurnal yang sudah terbit dengan judul Holistic Integrative Development Strategies of Women Micro Entrepreneurs in Coastal Surabaya. Selain berdasar pada penelitian dan publikasi yang baru disebutkan, kegiatan Abdimas ini juga berdasar pada penelitian sebelumnya tentang gambaran faktor protektif dan risiko, resiliensi, dan kesejahteraan psikologis pada perempuan istri nelayan di Kelurahan Sukolilo. Secara metode, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis layanan atau service learning. Pemilihan service learning berdasar pada keterlibatan tim pelaku Abdimas yang sejak tahun 2014 terlibat dalam kegiatan pemberdayaan berbasis layanan atau service learning. Keterlibatan tim terhadap pembelajaran berbasis layanan atau service learning ini kemudian juga menghasilkan naskah book chapter yang berjudul Service Learning sebagai Strategi Pembelajaran dalam Konteks Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya terdapat 49 yang mengolah hasil laut menjadi kerupuk. Tetapi, ada 29 UMKM yang mengelola sekaligus memasarkannya. Sehingga, dari 29 UMKM di Sukolilo Baru, 15 diantaranya yang akan dilakukan intervensi. Karena, UMKM ini bersedia, antusias untuk bekerja sama dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim Abdimas. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan form kerjasama untuk program Abdimas ini. Kawasan Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya tersebut juga menjadi salah satu destinasi para wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Kenjeran, Surabaya dengan harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Harga yang dipatok oleh masyarakat di sana hampir sama antara satu toko dengan toko yang lain. Sehingga, para wisatawan tidak bingung untuk membeli oleh-oleh di setiap toko. Lokasi masyarakat untuk menjual olahan hasil laut sangat strategis yang terletak di pinggiran jalan Pantai Kenjeran dan letak dari toko tertata dengan rapi, serta tidak mengambil bahu jalan, sehingga para wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Ria Kenjeran akan melewati kawasan tersebut
dan berhenti sejenak untuk membeli beberapa jajanan khas Kenjeran. Adapun kelebihan dari UMKM olahan hasil laut di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya adalah harga yang sangat terjangkau, olahan asli dari laut, dan menjual berbagai macam produk. Kemudian, terdapat kelemahan dari UMKM olahan hasil laut di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya adalah kurangnya promosi baik secara offline maupun online. Kemudian, tidak memahami mengenai pasar online, sumber daya manusianya yang kurang mampu dalam menggunakan teknologi, serta toko tidak terlihat melalui Google Maps. Selanjutnya, peluang yang dimiliki oleh UMKM di Kelurahan Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya adalah memiliki lokasi yang sangat strategis, karena diapit oleh dua destinasi wisata, yaitu Pantai Kenjeran dan Jembatan Surabaya. Ada beberapa ancaman yang terjadi pada pelaku UMKM di Kelurahan Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya adalah banyaknya toko yang menjual produk dan harga sama rata. Kemudian munculnya pesaing baru dan jarak antar toko yang saling berdekatan. Pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya memiliki berbagai macam permasalahan yang terjadi. Di antaranya, packaging produk yang belum memadai. Packaging produk dari setiap UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya masih belum memadai. Ada beberapa hal yang dianggap masih kurang memadai terkait dengan packaging produk, yaitu packaging yang masih menggunakan plastik biasa, dan hal tersebut akan berdampak pada kualitas produk yang tidak tahan lama. Ada pula packaging produk-produk yang masih belum menggunakan ziplock, sehingga mengakibatkan isi dalam kemasan tersebut tidak akan tahan lama atau awet. Permasalahan kedua yang ditemukan di lapangan adalah terkait dengan labeling. Labeling pada kemasan produk masih belum terlihat pada pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada produk yang akan dijual nantinya. Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat tidak adanya labeling dalam produk, yaitu konsumen tidak akan mengetahui nama produk yang dijual, sehingga seringkali konsumen kebingungan dalam memilih produk. Kemudian, kurangnya minat konsumen dalam membeli produk karena tidak adanya informasi tentang komposisi dari produk tersebut, sehingga konsumen kurang yakin dalam membeli produk tersebut. Permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan NIB atau nomor induk berusaha pada pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. NIB merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan langsung oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS atau Online Single Submission. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, pelaku UMKM masih belum memiliki NIB dan hal ini sangat berdampak pada pengurusan berkas-berkas UMKM lainnya. Permasalahan berikutnya yaitu terkait dengan PIRT pada pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. PIRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan langsung oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman untuk dikonsumsi. oss.go.id merupakan laman untuk pengurusan izin PIRT yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Dari hasil yang di lapangan, pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya masih belum mempunyai PIRT dalam produk, sehingga pemasaran produk tidak bisa dipasarkan terlalu luas. Permasalahan kelima yaitu terkait dengan sertifikasi halal pada setiap produk yang dijual.
Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui serangkaian proses sertifikasi, sesuai dengan ketentuan regulasi yang melibatkan sejumlah pihak untuk memastikan kehalalan produk. Sertifikat halal menjadi alat dalam jaminan produk halal atau JPH, sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Halal.go.id merupakan laman untuk mengurus sertifikasi halal melalui media online. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, pelaku UMKM masih belum mengurus berkas terkait dengan sertifikasi halal, dan apabila tidak mengurus berkas tersebut, maka kurang mendapatkan kepercayaan konsumen. Permasalahan berikutnya yaitu terkait dengan pemasaran konvensional. Pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya masih memasarkan produknya secara konvensional, di mana para pelaku UMKM ini hanya memasarkan produknya secara langsung dan tidak memasarkan melalui media online. Hal ini akan berdampak pada tingkat penjualan produk yang akan dijual. Permasalahan berikutnya yaitu terkait dengan kawasan yang belum dikenal oleh banyak masyarakat luas, baik warga Surabaya maupun luar Surabaya. Pelaku UMKM di Kelurahan Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya masih kurang dalam mempromosikan daerah tersebut. Kurangnya promosi tersebut akan berdampak pada lemahnya informasi yang sampai pada masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya tersebut akan diberikan beberapa intervensi yang akan memberikan beberapa peluang bagus ke depannya pada pelaku UMKM di sana. Beberapa intervensi yang akan dilakukan yaitu terkait dengan penguatan produk, pemasaran konvensional dan digital, serta branding kawasan. Intervensi yang akan dilakukan pada pelaku UMKM di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya menggunakan beberapa metode. Pertama adalah metode service learning atau pembelajaran berbasis layanan. Melalui metode ini, mahasiswa dalam pembelajaran lapangan diajak untuk belajar secara langsung dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan mitra. Kedua adalah melalui pelatihan. Melalui beberapa kegiatan pelatihan, mitra UMKM ditingkatkan keterampilannya. Ketiga adalah pendampingan. Melalui pendampingan ini, berbagai perubahan baik yang sudah terjadi sebagai akibat dari kegiatan service learning dan kegiatan pelatihan dapat dipantau, dijaga, dan dipelihara kesinambungannya.